Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV1 yang berbahagia, terlebih yang sedang menikmati santap sahur pada malam hari ini. Semoga puasa hari ini memberikan keberkahan dan mendapatkan ganjaran pahala yang besar sehingga puasa Anda hari ini tidak sia-sia. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini saya Ade Jigo biasanya jadi host komedi. Sekarang jadi host religi. Apapun yang dijalani, yang penting tetap rendah hati. Agar terhindar dari sifat iri dan dengki, ayo bareng-bareng kita ngaji. Dari sekarang kita benahi diri, karena nggak ada yang tahu kapan kita mati. Di episode kali ini kita akan memaparkan kenapa Islam harus dijadikan sebagai pilihan hidup. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada guru-guru kita yang mulia. Afwan, Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga ada guru kita Babe Haikal, Ustaz Haikal Hasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Be. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini luar biasa ya. Islam sebagai pilihan hidup Ustaz. Silakan Ustaz Abdul Somad untuk menyampaikan paparannya lebih awal. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kepada Nabi. Ade Jingo yang saya hormati, Babe Haikal yang baik hati. Masya Allah. Karena tadi hostnya pakai I semua, jadi saya pakai I. Lanjutin Ustaz. Islam adalah sifat. Orang yang punya sifat itu Muslim. Maka agama ini tidak dinisbatkan kepada nama, tidak dinisbatkan kepada orang, tidak dinisbatkan kepada negeri, tidak dinisbatkan kepada sungai, tapi dinisbatkan kepada perbuatan. Allah tadi. Islam, padanan kata dari Islam banyak sekali. Al-khudu, wal-inqiyad, at-ta'ah, at-taslim. Berserah diri kepada Allah, hanya kepada Allah saja. Saya tidak ingin kita memahami berserah diri itu lalu apatis. Jangan sampai adik-adik jamaah setelah kajian sahur ini, ketika nanti siang suami-suami yang nonton nggak kerja. Pas ditanya sama istrinya, abang nggak berangkat ke kantor nih kerja? Kita berserah diri kepada Allah. Bukan itu maksudnya. Misalnya begini, Jepang menyerah kepada sekutu. Maka ketika Jepang menyerah kepada sekutu, maka dia tidak punya kuasa, dia tidak punya daya, tidak punya upaya, berserah habis. Saya menyerahkan urusan saya kepada Babe Haikal. Babe Haikal, saya tidak ngerti jalan-jalan di Jakarta, maka untuk urusan Jakarta ini saya serahkan ke Babe. Maka saat itu saya berserah karena ketidaktahuan saya. Saya maunya minum semua yang saya suka. Tapi Allah mengatakan innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh. Maka mana yang saya ikuti? Saya ikut kemauan saya atau saya ikut kemauan Allah? Mas Ade jangan takut, itu memang gaya saya memang begitu bunyinya. Nggak apa-apa Ustaz. Nggak bisa dilembutkan lagi. Nggak apa-apa, saya jadi senang diomelin terus. Bahwa saya menyerahkan kemauan saya, mengalahkan keinginan saya, yang saya ikut adalah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu saya berislam. Adapun Islam secara syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah 3. Berakidah akidah Islam, tidak syirik, berhukum hukum Islam, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, dan berakhlak, etika akhlaknya adalah Islam. Itulah Islam. Padahal Islam mengatur segala aspek kehidupan. Tiba-tiba datang lalat. Wow, datang lalat. Dia lihat ada hitam, disangkanya airport, mendarat dia di kopi ini. Airport air kali Ustaz. Ya. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum. Kalau masuk lalat ke dalam tempat air minum kamu,
falyughmishu, celupkanlah dia ke dalam. Fa inna fi ihda jinahai idaan, karena dalam salah satu sayapnya itu ada penyakit bakteri, kuman. Wa fil ukhra shifaan, tapi dalam satu sayap lagi ada obat penyembuh di sana. Itu menunjukkan bahwa dalam Islam, kalau lalat yang masuk ke tempat air minum saja diatur dalam Islam, apalagi masalah ekonomi, masalah politik, masalah urusan keluarga, masalah apapun diatur dalam Islam. Menguap saja diatur Islam. Ngantuk. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap, falyarud, maka lawanlah mastata'a, semampunya. Jadi kalau menguap itu jangan seperti kuda Nil. Wow. Alhamdulillah setelah Covid ini nggak ada lagi orang menguap. Kenapa? Karena tertutup masker. Nggak kelihatan. Jadi Islam ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hai orang yang percaya, udkhulu, masuklah kamu ke dalam Islam kafah. Kafah itu selalu diterjemahkan orang secara total, secara all out, secara keseluruhan. Menjelaskan kafah itu simple aja. Pakai bahasa Jawa, kabeh. Semua. Kabeh, semuanya. All in. Secara keseluruhan. Jangan all item. Nanti yang dibeli yang hitam-hitam aja. Siap, Masya Allah. Maka inilah yang menjadi ajaran Islam. Maka kita dari mulai bangun tidur tadi kita sudah pakai cara Islam. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Melangkah ke kamar mandi, langkahnya ke kiri kanan apa ke kiri? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk ke dalam, enggak boleh tangan langsung nyemplung ke dalam timba, ke dalam bak, ke dalam tempat air. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yughmis yadahu, jangan tanganmu masuk ke dalam. Tidak boleh tangan ini kita masukkan ke dalam tempat air. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena tadi malam dia tidak tahu tangannya ini nginap di hotel mana. Masya Allah. Ini sampai sedetil sekecil itu. Iya, kalau mau makan, ada dua pilihan. Saya maunya makan pakai tangan kiri, saya mau pakai kiri, tapi ikut aturan Islam. Idza akala ahadukum falyakul biyamini, kalau kamu makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini, kalau minum pakai tangan kanan. Lianna syaitan ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali, karena setan makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Ketemu dengan orang, saya maunya cuek, gak mau tahu, ngapain saya mesti respect ke dia? Maka Islam mengajarkan tabassumika fi wajhi akhika shadaqah, senyummu ke wajah saudaramu adalah juga bagian dari sedekah. Setiap langkah, setiap detik, setiap urusan diatur oleh Islam sedemikian rupa. Sampai ketika orang mau mati sakratul maut, diajarkan oleh Islam, laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati sakratul maut, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Jangan Mas Ade nanti ketika Ustadz Somad terbaring di ruang ICU, gimana Mas Ade? Dulu kan dekat dengan Ustadz Somad waktu acara Ramadan di TV One. Ini Ustadz Somad kita ajar la ilaha illallah tuh. Ustadz Somad nggak usah, dia kan udah tahu bacaannya. Masya Allah Ustadz, seru banget Ustadz. Tetap diajarkan. Iya, kenapa? Tapi, ini ajaran Islam. Betul. Jadi pembahasan hari ini seru sekali Ustadz. Ini tahan dulu Ustadz, karena kita mau ada yang lewat Ustadz. Tapi benar tadi ya, Islam itu tidak hanya berserah diri. Jadi kita memang mengikuti ajaran Allah. Jangan Allah mengikuti ajaran kita. Jadi kita harus apa yang dikaruniakan kita, keyakinan kita, tetap ikhtiar, tetap keyakinan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini sudah disampaikan tentang arti Islam yang sesungguhnya, makna dari Islam tersebut dari Ustadz Abdul Somad. Jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Ramadan. Baik. Kembali lagi di program Indahnya Ramadan. Kalau tadi sudah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad. Kenapa Islam yang dijadikan satu-satunya pilihan hidup? Nah, pembahasannya masih seru. Mungkin Afwan Ustadz bisa dilanjutkan. Kalau tadi saya udah nangkep banget, itu kopi siapa yang dimasukin ke lalat Ustadz? Saya pernah tanya itu Ustadz. Jangan-jangan kopi saya? Masya Allah. Mengapa kita memilih Islam? Mengapa Mas Adi Muslim? Mengapa beragama Islam? Awalnya kalau kita berpikir itu orang tua kita Islam, jadi ya bisa dibilang ikut-ikutan keyakinan orang tua, keyakinan anak.
Ya, simpelnya begitu. Betul. Saya dilahirkan dari seorang ibu muslimah, ayah saya muslim, lalu saya otomatis menjadi seorang muslim. Tapi kita diberi Allah Subhanahu wa taala akal untuk berpikir. Mengapa kita memilih ajaran ini? Maka Allah taala berjanji, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di atas alam semesta. Di dalam diri kamu pun juga kami tunjukkan. Hatta yatabayyana lahum, sampai jelas kepada manusia ini annahul haq, bahwa Islam ini benar. Jadi ada seorang dokter SPOG, spesialis obgyn, Mas Adi. Penyakit dalam. Kandungan. Iya, kandungan di Iya, dalam. di dalam. Iya, belum ada kandungan di luar. Lalu kemudian spesialis obgyn ini bercerita dengan seorang narasumber dokter kandungan dari Amerika dalam sebuah seminar. Lalu kemudian dia ditanya, wahai dokter, dalam agama kami, dalam Al-Quran, itu diceritakan bahwa manusia itu diciptakan dari sperma, nutfah, berubah menjadi alaqah, segumpal darah, berubah menjadi mudghah, segumpal daging, berubah menjadi izam, tulang, fakasawnal izama lahma, tulang itu dibalut lagi dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Lalu kemudian kami ciptakan manusia itu menjadi makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling sempurna. Dari sperma berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, berubah menjadi tulang, tulang dibalut daging, menjadi manusia yang sempurna. Padahal proses penciptaan fase-fase itu baru ditemukan pada ilmu kedokteran modern. Dari mana seorang Nabi Muhammad SAW yang buta huruf, tidak bisa tulis baca, di tengah masyarakat nomaden berpindah-pindah, orang Arab Badui 1400 tahun yang lalu bisa tahu itu? Apa jawab si dokter spesialis dari Amerika dengan simpelnya? Mungkin Nabi kamu itu punya mikroskop, kata dia. Zaman dulu, Ustaz. Jadi artinya apa? Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Bagi kita yang beriman mudah saja. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia bicara itu bukan mengikut hawa nafsunya. Dia bicara itu bukan berdasarkan survei, bukan berdasarkan akalnya, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini akan diterima oleh Eropa, oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan, bukan karena dengan pedang dan paksaan, tapi karena hatinya berkata ini pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Allah berjanji, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, dalam penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, di situ ada ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang mau berfikir dan punya hati serta perasaan. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir, menyebut mengingat Allah, qiyaman, ketika tegak, wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Tapi dia tidak hanya sekedar berzikir, wa yatafakkarun, dia juga berfikir. Keseimbangan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual dengan kecerdasan emosional. Puncak daripada ilmu dalam Islam adalah ketika dia mampu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia, faqina azaban nar. Puncak, ujung, target, stasiun, destinasi terakhir dari ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan mendapatkan hidayah Islam ketika mereka menemukan kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Ada seorang orientalis, oriental artinya timur, orientalis orang barat yang mengkaji tentang timur, khususnya Islam. Suatu ketika dia mendapat hadiah Quran terjemah bahasa Inggris. Dia bawa pulang ke rumah. Lalu setelah dia bawa pulang ke rumah, samalah seperti saya dapat hadiah Quran dari Babe Haikal. Masya Allah. Ini baru, Ustaz? Iya. Kok saya nggak dikasih? Bawa pulang. Boleh. Bawa pulang ke rumah, buka Al-Quran. Begitu Al-Quran dibuka, tepat pada ayat iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat dan bulan terbelah. Allah. Dia bahasa terjemah Inggrisnya.
Di saat yang sama dia sedang menonton televisi, di televisi NASA sedang menyebutkan bahwa ternyata bulan pernah terbelah dan di situ ada jurang yang begitu dalam mengelilingi bulan. Dari mana Nabi tahu ini? Padahal ilmi temuan NASA, ilmu astronomi abad modern. Maka itu penyebab dia masuk ke dalam ajaran Islam. Itu kalau musim panas di Mesir, Juli, Agustus, anak-anak mahasiswa libur, itu pakar-pakar pada datang ke Kairo buat seminar. Maka suatu ketika pada musim panas tahun 1999, saya hadir ke sebuah acara seminar, pakar mukjizat Al-Quran dari, lupa negaranya dari mana. Dia pakai presentasi bercerita tentang mikroskop super besar yang melihat bagaimana ketika lalat dimasukkan ke dalam air, lalu dari salah satu sayapnya itu keluar bakteri-bakteri, lalu kemudian dicelupkan, dari satu sayap yang lain keluar bakteri. Bakteri yang ada dari sayap ini memakan dari sayap ini. Teori dalam ilmu medis, bakteri memakan bakteri. Sesungguhnya ketika kita akan pergi ke Saudi Arabia, disuntikkan vaksin, maka sesungguhnya yang masuk ke dalam itu juga adalah bakteri. Memakan bakteri yang ada di dalam. Bakteri makan bakteri. Semestinya itu yang diajarkan ke anak-anak sekolah, tentang bagaimana bakteri memakan bakteri. Sekarang yang diajarkan jeruk makan jeruk. Bagaimana ketika orang terkena air liur anjing, atau daging babi, atau air liur babi, maka dalam Islam dianjurkan mencuci dengan 6 air, lalu air yang ke-7 atau 7 air, salah satu airnya itu adalah air yang bercampur dengan tanah. Kenapa mesti air bercampur tanah? Padahal ada deterjen, padahal ada sabun. Kenapa mesti pakai air bercampur tanah? Ternyata ada bakteri dalam babi dan anjing yang tidak mati dengan deterjen, tapi matinya dengan bakteri yang ada di dalam tanah. Siapa yang bisa mengungkapkan itu? Maka anak-anak kita TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, nanti perguruan tinggi terserah dia mau jadi apa. Dia menjadi pakar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, programmer, hukum, dokter spesialis. Dia yang akan mengungkapkan mukjizat-mukjizat Al-Quran. Maka mukjizat-mukjizat ilmiah ini mesti dikembangkan terus. Sekolah-sekolah mesti menjelaskan itu. Sehingga guru biologi bisa menjelaskan. Guru biologi dalam satu hembusan nafasnya, dia bicara biologi, tapi juga dia berkata, penjelasan tentang ilmu ini ada disebutkan dalam Al-Quran. Jangan sampai guru biologi ketika ditanya oleh muridnya, Bu, katanya dalam Quran ada penciptaan manusia disebutkan dari nutfah menjadi alaqah menjadi mudghah. Saya hanya guru biologi. Kalau nanya yang tadi, tanya Ustadz. Sesungguhnya ini orang secara tidak sengaja dia sudah menjadi sekuler. Dia sudah memisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Padahal sumber segala ilmu pengetahuan dalam Islam adalah Al-Quranul Karim. Hari ini kita diajarkan melihat ada orang yang kepalanya di bawah, kakinya ke atas. Kenapa kepala di bawah, kaki ke atas? Supaya darah turun ke otak. Ternyata darah menyembur dari jantung tidak kuat lagi naik ke otak. Karena darah bercampur dengan kolesterol, bercampur minyak, makanan, minyaknya bekas segala macam. Umat Islam sehari berapa kali menurunkan darahnya ke otak. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 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 Maka mukjizat-mukjizat salat, keutamaan-keutamaan dalam puasa, ini yang akan menebarkan hidayah Islam. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustadz, ini luar biasa pembahasan tentang arti Islam yang sebenarnya. Jadi semua itu ada di dalam Al-Quran dan kandungannya. Dan penasaran untuk pembahasan berikutnya, ini ada seputar Islam adalah ajaran universal. Penasaran seperti apa? Nanti akan langsung disampaikan oleh Ustadz Babe Haikal. Dan jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Ramadan. Ya, masih di Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad dan sahabat. Nah, buat adik-adik gimana? Sahurnya udah dicicip belum? Udah. Kalau saya ngeliat adik-adik udah nggak jadi sahur, bawaannya kenyang aja. Cantik-cantik bener, Be. Iya, alhamdulillah saya udah nikah jadi telat saya datangi ya. Ya, pemirsa yang hari ini sedang menyantap sahur sambil menyaksikan Indahnya Ramadan. Kalau salah satu poin terpenting dalam Islam adalah universalitas. Apa itu universalitas Islam?
Mungkin Babe Haikal yang akan menyampaikan. Babe, tafadhal. Saya mau minta izin dulu sama guru saya. Jangan, Be. Belum selesai. Kok udah minta izin? Minta izin bicara. Oh, maaf. Ini bukan basa-basi. Bukan mentang-mentang di TV. Bukan mentang-mentang syuting. Bukan. Tapi betul-betul saya mohon izin. Karena beliau bukan basa-basi. Ini guru saya betul-betul. Ustaz izin, Ustaz ya. Saya minta izin duluan tadi sama guru saya, Babe Haikal. La haula wala quwata illa billah. Yang izin sama siapa? Sama saya siapa Oh, kira? iya. Kalau diperizinkan sama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ustadz yang mulia, guru saya yang saya cintai, yang saya doakan selalu dalam lahir batin, Ustadz Abdus Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar penjelasan guru kita, semakin hari semakin nambahlah iman kita. Dan saya mau menyampaikan sedikit saja kepada adik-adik sekalian nih ya. Saya mau tanya, tadi kan Islam yang universal gitu ya. Lalu pertanyaan saya cuma dijawab betul apa salah aja. Islam pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, betul salah? Oh gitu. Nah itulah tadi Ustadz Abdul Somad tadi menyampaikan di awal ya tentang makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana Hanifah Musliman. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak pula seorang Nasrani. Jadi dengan kata-kata itu batallah kalimat yang sering kita dengar di buku-buku, ya, di mimbar-mimbar dengan mengatakan Nabi Ibrahim bapak semua agama. Bertentangan dengan Ali Imran 67 tadi. Dan sebenarnya itu surat itu adalah menjawab pertanyaan Allah di surat yang lain. Firman Allah, am takuluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wa asbat kanu hudan aw nasara? Apakah kalian mengatakan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wa asbat dan seluruh anak cucunya ada yang Yahudi atau ada yang Nasrani? Sampai Allah bertanya, antum alami amillah? Kalian yang lebih tahu atau Allah? Nah, dijawab tadi dengan ayat yang Ustaz Abdul Somad sampaikan. Jadi adik-adik sekalian dan pemirsa, mulai hari ini jangan ada lagi kata-kata yang berkata Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Kalimat itu membuat Islam seolah-olah paling belakang. Islam tidak menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Islam yang datang pada zaman Nabi Ibrahim sempurna di zaman Nabi Ibrahim. Karena itu Allah sampaikan millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikuti agama bapak moyangmu Ibrahim dan dia Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Dan wasiat itu disampaikan kepada anak-anaknya, baik Nabi Ismail maupun Nabi Ishak. Nabi Ibrahim berkata, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutuna illa wa antum muslim. Jadi Nabi Ibrahim mewasiatkan itu. Demikian pula Yakub. Nabi Yakub dengan 12 anaknya, Rubain, Simon, Levi, Yahuda, Isakhar, Zebulun, Gad, Akhir dan Naftali, Yusuf, Benyamin juga mewasiatkan ucapan itu. Sengaja saya sebutkan karena tadi tersebut nomor 4 itu Yahuda. Dan itulah awal mula nanti punya anak banyak sampai menciptakan satu ajaran baru untuk keluarganya sendiri, namanya Judaism, yang kita kenal dengan agama Yahudi. Jadi bukan dari Islam, dia menciptakan agamanya sendiri. Jadi Nabi Sulaiman tadi Ustaz Abdul Somad sampaikan, Ratu Balkis masuk Islam dulu. Jadi universalnya adalah semua nabi. Dari Nabi Adam, dilanjutkan Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Musa, terus semua sampai Nabi Isa. Nabi Isa pun membawa agama Islam. Afwan, Ustadz, kalau ayat saya mesti konfirmasi ke Ustadz, karena guru saya. Dalam surat As-Saff Ustadz ya, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'u bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Dan wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kaziba wa huwa ilal Islam. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa itu mengajak mereka kepada Islam. Nah, saya tanya sebelum masuk ke inti, ini masih pembukaan. Hah? Baru masih pembukaan 3, kan belum pembukaan 9. Bentar lagi lahir dong. SPOG. Belajar dari dokter-dokter spesialis. Nah, coba sekarang adik-adik saya mau tanya, pertanyaannya menggelitik. Apa agama Fir'aun? Ayo, di center sama televisi nih.
Apa agama Fir'aun? Ayo. Apa agamanya Fir'aun? Bingung? Ayo, ada yang bisa nggak? Belum ada yang bertanya begitu? Kalau nggak ada yang bisa, saya juga nggak bisa. Apa agama Fir'aun? Menurut surat Yunus, surat yang ke-10, ayat yang ke-90, Fir'aun berkata, wa ana minal muslimin. Bayangkan itu. Fir'aun itu mengaku beragama Islam. Fir'aun. Tahu Fir'aun? Kenal Fir'aun? Kenal dari mana? Kan tidak jumpa. Fir'aun ngakunya beragama Islam. Pelajaran-pelajaran sering diajarkan cuman berkata Fir'aun ini sesat, ini ya kita tahu beliau menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Tapi itu kan masa mudanya. Masa akhir hayatnya dia mengaku beragama Islam. Wa ana minal muslimin, kata Fir'aun dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Masalahnya Islamnya Fir'aun tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di garis bawahi Fir'aun itu mau beragama Islam. Kenapa? Karena surat yang sama ayat yang ke-84 Nabi Musa berkata, "Falyatawakkal 'alallah in kuntum muslimun." Maka bertawakallah kepada Allah kalau kalian betul-betul orang Islam. Jadi universalnya, Dek, Ustaz, izin. Semua beragama Islam. Dan lihat apa yang saking universalnya, apa yang tertulis dalam Declaration of Human Rights, Piagam PBB, apa yang ada dalam Perjanjian Jenewa, semuanya mengutip nomor satu-satunya yang pertama kali di dunia perjanjian tertulis itu adalah Piagam Madinah. Dan pasal 1 Piagam Madinah saking universalnya mengatakan apa? Semua itu sama. Nggak boleh lihat suku, bangsa, nggak boleh. Semua itu nggak boleh dilihat. Semua dalam Islam kedudukannya sama seperti itu. Dan ini tidak asing bagi cengkraman kaki burung Garuda kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu firman Allah, ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ilan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi universal, Islam itu universal. Lihat perjanjian Madinah, pasal 2, pasal 3 sampai dengan pasal yang ke-9. Rasulullah menyatukan semua suku. Mau sukunya Yahudi, bersatulah di sini. Mau sukunya Aus, Khazraj, mau sukunya Nasrani, Majusi, semuanya bersatulah. Dalam, kalau kita persatuan Indonesia sila ketiga. Kalau tadi kemanusiaan mesti sama yang beradab. Diawali dengan Bismillah, ketuhanan yang Maha Esa. Lihat nggak? Bahkan Pancasila pun mengambil sari dasar daripada Piagam Madinah yang Rasulullah SAW sampaikan. Itu persatuan. Lalu kemudian apa yang terjadi berikutnya? Tentang ketahanan negara. Saking universalnya Islam itu, adik-adik sekalian. Apabila negara dalam bahaya, Ustadz, ini pasal favorit dalam Piagam Madinah, Ustadz. Apabila negara dalam bahaya, maka umat Islam dan orang yang bukan Islam yang tinggal di Madinah itu harus bersatu padu menyelamatkan negara apabila dalam bahaya. Coba, ada pertahanan keamanan negara, ada nasionalisme, yaitu kota Madinah. Kalau kita sepakat dengan itu dan Piagam Madinah sampai sekarang harus tetap berlaku, tidak pernah ada orang yang berani membatalkannya. Begitu juga dalam Wa'd al-Umariyah, dituliskan kembali oleh Umar bin Khattab di Palestina. Dan seterusnya, sampai sekarang kita masih pakai itu. Maka Pancasila yang kita pakai sekarang juga bagian daripada universalitas Islam. Kenapa? Karena itu kita ambil kesepakatan dari berbagai suku, bangsa, agama, ras, budaya yang ada di Indonesia. Begitu. Ya Allah Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi. Ini buat adik-adikku, mungkin sebentar lagi kita juga mau imsak. Boleh dicicip lagi, itu yang kurma 1.500 per kilo. Lempernya yang isi risol 2 juta ya. Dek, ya, kopi saya tidak perlu pakai gula. Karena udah kecelup lalat yang tadi ceritakan. Bukan, saya cukup memandang yang manis-manis, maka ini sudah menjadi manis. Masya Allah, sampai kopi aja minder ngeliat adik-adik yang manis. Oke, buat pemirsa indahnya Ramadan, seru sekali pembahasan kita hari ini. Dan untuk selanjutnya buat adik-adik habis makan sahur, kita ada sesi tanya jawab bersama Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan. Baik, pemirsa indahnya Ramadan, gimana? Yang di rumah sudah santap sahur belum? Nah, karena sebentar lagi kita sudah masuk waktu imsak. Nah, buat adik-adikku, udah sahur belum? Alhamdulillah. Ustadz, nih dari tadi saya lihat belum sahur, Ustadz.
Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi waktu break kita comot beberapa butir kurma. Masya Allah, itu Ustadz yang ngambil tadi. Oh, itu jatah saya Ustadz. Masya Allah. Baik adik-adikku yang cantik-cantik pada pagi hari ini, silakan yang mau bertanya sama guru-guru kita, dipersilakan. Jangan lupa sebutkan nama ya. Alamatnya nggak usah, terlalu panjang nanti. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oh ini udah habis risol berapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin bertanya. Namanya siapa? Boleh tahu? Nama saya Endang Huda. Endang Muda. Endang Huda. Oh, Endang Huda Ustadz. ya. Ya. Dari kampus Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Jadi alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah dari para ustadz kita semuanya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, lebih ke cara untuk menguatkan keimanan kita. Nah, apalagi memang kita berada di, boleh dikatakan ya, iman kita mungkin sering turun naik gitu Ustaz. Jadi untuk mencapai Islam yang kafah itu, yang benar-benar di mata Allah itu gimana caranya Ustaz? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Ustadz Abdul Samad, dipersilakan. Ketika orang Barat menerima, yang saya maksud Barat di sini adalah Amerika, menerima imigran Afrika, maka anak-anak Afrika itu mereka ikat, mereka letakkan di kebun binatang, dan videonya sekarang viral, Bapak Haikal. Mereka menganggap anak Afrika itu statusnya sama dengan binatang. Di awal 1900-an, Islam 14 abad yang lalu sudah mengajarkan la farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara kulit hitam dengan kulit putih. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Islam membangun masyarakat egaliter, persamaan. Orang dianggap mulia bukan karena warna kulitnya, bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya, tapi karena amal solehnya. Makanya yang naik ke atas Ka'bah untuk azan pada tahun 8 Hijrah, ketika pembebasan kota Makkah, bukan Abu Bakar Siddiq yang naik ke atas, bukan Utsman bin Affan yang kaya yang naik ke atas, bukan Sayyidina Ali yang anak muda yang menantu Nabi yang naik ke atas. Yang naik ke atas adalah Bilal. Sampai orang kafir Quraisy yang ekstrim itu berkata, apa kata dia? Alhamdulillah bapakku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak hitam ini azan. Karena mereka menganggap ini adalah masyarakat level paling bawah. Jadi kita akan meyakini kebenaran agama kita kalau kita pertama punya ilmu, paham bahwa yang diperjuangkan orang sekarang, human right, PBB, United Nation, persamaan hak di dunia ini, baru sekarang mereka memperjuangkannya, sudah diperjuangkan 14 abad silam oleh Nabi Muhammad SAW. Perjuangan tentang hak-hak perempuan yang diperjuangkan hari ini. Dulu perempuan diperjualbelikan. Dulu mereka menikah poligami unlimited, tanpa batasan. Kalau seorang laki-laki menikah dengan istri pertama, setelah itu dia menikah. Di akhir usia tuanya dia menikah dengan anak gadis. Lalu kemudian dia mati. Maka anak gadis istri terakhir ini bisa diwarisi oleh anak pertama dari istri pertama. Perempuan saat itu diwarisi. Perempuan saat itu diperjualbelikan. Ketika datang Islam, apa yang terjadi? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Laki-laki dapat harta warisan, tapi juga perempuan mendapat harta warisan. Lidzakari mithlu hauzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Islamlah yang mengangkat harkat martabat perempuan. Maka kalau kita sayang dengan agama ini, maka kita banyak membaca, lalu kemudian kita kenali Islam. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa, maka dia tidak akan bisa memberikan apa-apa. Mustahil. Kita mesti lengkapi perbendaharaan kita tentang Islam. Mempelajari Islam sama seperti berjalan di pasir pantai. Ketika berjalan sedikit, kaki kita tenggelam. Makin ke tengah, lutut kita tenggelam. Makin ke tengah sampai ke pinggang. Sampai pada akhirnya kita merasa bahwa kita tidak punya ilmu, tak punya apa-apa. Saya yakin Babe Haikal, kita semua, Mas Adi merasakan itu. Jangan sampai kita
berislam hanya mewarisi saja dan merasa cukup. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, tontonan bisa dijadikan sebagai tuntunan. Demikian. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakallahu khair Ustadz. Ya, jadi secara kesimpulan, Islam secara kafah itu bukan ibadah saja, tapi juga melindungi hak-hak orang lain dan menjaga harkat dan martabat. Oke, untuk selanjutnya penanya kedua, bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazilatul Mauliyah dari kampus Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ada yang ingin saya tanyakan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdus Somad terkait tentang Islam. Tadi didefinisikan bahwa Islam dinisbatkan oleh perbuatan. Pertanyaannya, bagaimana kita ketika menyikapi saudara kita mungkin atau tetangga kita yang perbuatan itu sendiri tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya masih menyakiti hati tetangga atau masih menyakiti hati orang tuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Mbak Beh, silakan. Biar adil, Beh. Jazilatul Mauliyah, itu temanmu atau bukan? Kenapa Ustadz? Harus ada pendekatannya. Jadi kalau itu bukan teman, bagaimana bisa bicara dengan dia? Maka saran saya, kenalanlah dulu dengannya. Bawakan kaleng biskuit isi rangginang dulu kepadanya. Ya, kalau orang Betawi kan begitu kan ya. Biskuit lebaran. Lebaran. Datang ke dia, bercanda sama dia, bergurau sama dia, ketawa sama dia, goes bareng dia, sehingga kau menjadi sahabatnya. Ketika kau menjadi sahabatnya, maka kamu udah menjadi soulmate-nya, maka kata-katamu akan diikutinya. Jadi itu dulu. Jadi belum kenal tahu-tahu, hey kamu tuh begitu, apa kamu? Maka ributlah kalian berdua nantinya. Jadi pendekatan lebih dulu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia seorang al-amin lebih dulu sebelum melakukan dakwahnya kan. Nah, ikuti sunnah yang seperti itu. Masya Allah, Bapak Ekal. Jadi kita harus kenal dulu. Repot kalau belum kenal tapi udah sayang. Nah, itu bahaya Ustadz. Iya. Jadi kita harus. Itu namanya bergantungnya aja. Iya. Ya bergantung apa? Mengharapkan punuk merindukan bulan. Masya Allah. Jadi karena orang sekarang banyak yang memberi contoh, bukan menjadi contoh. Yang baik itu menjadi contoh. Itu. Karena kita cuma memberikan contoh itu bahaya Ustadz. Masya Allah. Sebelum kita tutup, mohon izin pada Ustadz Abdul Somad untuk memimpin doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna minal mu'minin, jadikan kami orang-orang yang percaya bahwa Engkau ada. Jadikan kami orang-orang yang percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusanmu. Jadikan kami orang yang percaya bahwa kami akan mati dan kami akan dibangkitkan sekali lagi dan kami akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan, ucapan, tindak tanduk kami ya Allah. Waj'alna minal muslimin. Jadikan kami orang yang hanya berserah diri kepadamu, bukan menyerahkan diri kami kepada harta dan jabatan. Waj'alna minal muttaqin. Jadikan kami orang yang hanya takut kepadamu. Habiskan takut kami untukmu sehingga tak tersisa lagi untuk makhluk-makhlukmu ya Allah. Waj'alna minas sabirin. Jadikan kami orang-orang yang sabar menerima segala ketetapanmu. Waj'alna minar radin. Jadikan kami orang-orang yang ridha menerima takdirmu. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Amin. Waj'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas dalam beramal saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pagi hari ini dan saya Adik Jigo pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.